Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hermanto Eskepnes MKep, dosen tetap Prodi Profesi Nurse di KES Ekahara Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di aspek pengajaran. Saya dosen tetap di Stikes Ekahara Palangkaraya sejak tahun 2018 sampai sekarang. Saya dipercayakan mengampu mata kuliah, salah satunya adalah keperawatan medikal bedah dan keperawatan dewasa sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi sesuai dengan bidang keahlian saya. Mata kuliah yang akan saya paparkan adalah keperawatan dewasa sistem pernapasan kardiovaskuler dan hematologi sesuai dengan keahlian saya. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah SKPD 2323 dengan bobot SKS 4 SKS dengan rincian 2 SKS untuk praktek dan 2 SKS untuk teori. Mata kuliah ini diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dengan masing-masing sebanyak 14 kali pertemuan tatap muka dan laboratorium, 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, anatomi fisiologi dan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem pernapasan. 2. Anatomi fisiologi dan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem kardiovaskuler. 3. Anatomi fisiologi terkait dengan sistem imun dan hematologi dan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sel darah merah, eritrosit, dan leukosit. Yang keempat, pendidikan kesehatan pada klien dengan masalah sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler, serta sistem imun dan hematologi. Yang kelima, persiapan pelaksanaan dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium. 6. Hasil penelitian terkait sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler, serta sistem imun dan hematologi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. 2. Melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Keempat, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah memahami anatomi fisiologi dan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem pernapasan, pengkajian fisik sistem pernapasan, asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem pernapasan, penata laksanaan klien gangguan traktus respiratoris atas, penata laksanaan klien gangguan traktus respiratoris bawah. Yang kedua, memahami anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler, pengkajian riwayat kesehatan pada sistem kardiovaskuler, proses keperawatan pada sistem kardiovaskuler, pengkajian fisik sistem kardiovaskuler, asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem kardiovaskuler. 3. Memahami anatomi fisiologi terkait sistem imun dan hematologi, penata laksanaan gangguan alergi, asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sel darah merah, asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sel darah putih, gangguan pembekuan darah,
pendidikan kesehatan pada klien dengan masalah sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler, serta sistem imun dan hematologi, persiapan pelaksanaan dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium. 4. Mengetahui hasil penelitian terkait sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler, serta imun dan hematologi. 5. Mampu mempraktikkan teknik fisiologi dada, postural drainase, suction, terapi O2, perawatan WSD, perawatan trakeostomi, dan nebulisasi terapi inhalasi. 6. Mampu mempraktikkan pemasangan impuls terapi intravena serta perekaman dan interpretasi EKG. 7. Mampu mempraktikkan teknik pengambilan darah arteri dan interpretasi analisa gas darah, tourniquet test, serta transfusi darah. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah problem-based learning, discovery learning, case study, small group discussion. Sedangkan metode pembelajaran yang saya gunakan dalam bentuk ceramah yang dilakukan secara offline melalui tatap muka di kelas maupun online yang dilakukan melalui platform Zoom Meeting maupun Google Meet. Diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi dan role play. Komponen utama dalam pembelajaran mata kuliah yaitu menggunakan DIE, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Untuk delivery, di mana nanti dosen akan menyampaikan RPS, sub CPMK, dan CPMK-nya, kemudian memberikan kuliah secara interaktif untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Yang kedua, interaktif, di mana komunikasi dilakukan dua arah antara dosen dan mahasiswa, di mana nanti dalam bentuk pertanyaan ataupun diskusi pada proses perkuliahan. Untuk asesmen yang digunakan menggunakan asesmen formatif dan sumatif. Untuk asesmen formatif digunakan berupa kuis dan tugas dengan pembobotan kuis 10% dan tugas 20%. Untuk asesmen sumatif itu berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan pembobotan 20% dan 20%. Demikian informasi yang saya sampaikan tentang mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya saya akan memperlihatkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat semuanya? Ada yang tidak sehat? Tidak ada. Oke. Ya, jadi terima kasih atas kehadirannya ya pada pertemuan kita pada siang hari ini. Ingin mereview kembali ya, ingin mengingatkan kembali untuk Anda semua, apakah masih ingat nggak terkait dengan materi kita sebelumnya? Oke. Siapa namanya? Oke, bisa dijelaskan apa yang kita pelajari sebelumnya? Jadi anatomi pernapasan itu dibagi menjadi dua bagian, Pak, yaitu ada pernapasan bagian atas dan juga pernapasan bagian bawah. Jadi pernapasan di bagian atas itu meliputi hidung, sinus, taring, dan juga laring. Kemudian di pernapasan bagian bawah itu meliputi trakea, bronkus, bronkiolus, sama paru-paru. Oke, ya ternyata Denhard masih ingat ya materi sebelumnya yang sudah kita pelajari bersama. Terus yang lain ada lagi nggak? Yang masih ingat? Oke, silakan. Sedang siapa? Putri. Putri. Oke, silakan. Apa yang kamu ingat, Put? Jadi sistem pernapasan itu tempat terjadinya diskusi perpindahan CO2 dan O2 di alveol. Oke, ya jadi poin yang disampaikan oleh teman-teman Anda ya memang ini ada kaitannya ya. Ada kaitannya dengan topik kita pada siang hari ini, ya. Oke, kita masuk ke topik kita pada siang hari ini yaitu tentang asuhan keperawatan COVID-19. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa capaian ya
capaian pembelajaran yang diharapkan dari topik kita pada siang hari ini, ya, dengan topik kita pada siang hari ini. Ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang anatomi, fisiologi, materi kita. Saya ingin mereview kembali, ya, ingin mengingatkan kembali untuk Anda semua, apakah masih ingat nggak terkait dengan materi kita sebelumnya? Masih. Oke, siapa namanya? Desben Karno. Oke, bisa dijelaskan apa yang kita pelajari sebelumnya? Baik, Pak. Jadi anatomi pernapasan itu dibagi menjadi dua bagian, Pak, yaitu ada pernapasan bagian atas dan juga pernapasan bagian bawah. Jadi pernapasan di bagian atas itu meliputi hidung, sinus, taring, dan juga laring. Kemudian di pernapasan bagian bawah itu meliputi trakea, bronkus, bronkiolus, sama paru-paru. Oke, ya, ternyata Denhard masih ingat ya materi sebelumnya yang sudah kita pelajari bersama. Terus yang lain ada lagi nggak? Yang masih ingat? Oke, silakan. Sedang siapa? Putri. Putri. Oke, silakan. Apa yang kamu ingat, Put? Jadi sistem pernapasan itu tempat terjadinya diskusi perpindahan CO2 dan O2 di alveol. Oke, ya, jadi poin yang disampaikan oleh teman-teman Anda, ya, memang ini ada kaitannya, ya, ada kaitannya dengan topik kita pada siang hari ini, ya. Oke, kita masuk ke topik kita pada siang hari ini, yaitu tentang asuhan keperawatan COVID-19. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, ya, apa capaian, ya, capaian pembelajaran yang diharapkan dari topik kita pada siang hari ini. Nah, capaian pembelajarannya diharapkan, ya, Anda nanti mampu memahami, ya, konsep dari COVID itu sendiri. Kemudian mampu melakukan pengkajian keperawatan pada kasus COVID, kemudian mampu menyusun diagnosa keperawatannya, kemudian menyusun intervensi, dan mampu menyusun implementasi serta melakukan evaluasi keperawatan. Jadi ini harapannya atau capaian yang ingin atau yang Anda dapatkan nanti setelah kita mempelajari tentang COVID, ya, asuhan keperawatan pada COVID. Kemudian capaian pembelajarannya atau CPNK-nya, ya, di mana nanti mampu menjelaskan, ya, secara konsep bahwa COVID itu apa, ya, mulai dari definisinya, kemudian bagaimana cara penularannya, bagaimana pencegahannya, ya, kemudian bagaimana sih patofisiologi atau mekanisme, ya, kasus COVID itu sehingga sampai muncul suatu masalah keperawatan, ya. Nanti kita akan lihat di situ. Nah, kemudian nanti Anda mampu melakukan pengkajian, ya, menyusun diagnosa, kemudian melakukan intervensi dan mengimplementasikan serta melakukan evaluasi dalam Anda memberikan asuhan keperawatan pada pasien COVID. Ya, jadi ini capaian yang diharapkan dari kita mempelajari asuhan keperawatan. Saya masuk ke topik, ya, topik utama atau materi dari COVID itu sendiri. Saya akan menampilkan satu buah video, ya. Tolong nanti Anda tonton dengan baik, ya, pahami dengan baik dan cermati dengan baik videonya, sehingga nanti di akhir videonya nanti akan saya minta, ya, perwakilan dari mahasiswa, ya, untuk bisa menjelaskan apa yang ada atau apa makna dalam video yang saya tampilkan di depan, ya. The new coronavirus, too small to see, spread quickly from person to person, town to town, and country to country, to all corners of the world. Any one of us can catch it, spread it, and get sick. When a person infected with coronavirus breathes, talks, coughs, or sneezes, tiny droplets with millions of harmful viruses spread into the air and land on everything nearby. Without realizing, the viruses enter our body. We breathe them in.
They land in our mouth, nose, and eyes. And we pick them up on our hands and touch our eyes, nose, or mouth. In these ways, the viruses enter our body and infect. We finished our 14 days of staying home. Happily, we all remained healthy. Actions we took at home with our sick mother. And when we were out and our community, helped stop the spread of coronavirus. You can follow these actions and keep yourself, your family, and your community safe too. Oke, gimana? Sudah jelas videonya? Jelas ya? Oke. Berikutnya saya ingin dengar nih apa yang bisa kalian tangkap ya dari video yang sudah kita putarkan dan kita tonton bersama. Nah, ada yang bisa jawab? Bagaimana sumber penularan dari kasus kesehatan tersebut kalau kita lihat dari video yang ada? Udah bisa jawab? Oke. Dengan siapa? Dengan Diayu, Pak. Diayu ya. Oke, silahkan Dia. Apa yang kamu bisa tangkap, yang kamu ambil dari video yang kita saksikan bersama tadi? Silakan. Kasus penularannya terjadi melalui virus, Pak, yaitu dengan berjabat tangan, tidak menutup hidung, dan tidak mencuci tangan, Pak. Oke, berarti itu penyebabnya. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari kasus itu ada tambahan dari yang lain? Oke, silakan. Jadi untuk penularan kasus corona ini bisa melalui percikan air liur seperti pada saat batuk dan bersin dan berjabat tangan. Nah, untuk pencegahannya yaitu bisa dilakukan dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Oke, ya betul sekali ya. Ya tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana kasus coronavirus itu ya begitu dahsyat ya, begitu dahsyat sehingga bisa menelan korban jiwa hingga ratusan juta di seluruh dunia. Ya di Indonesia saja korbannya untuk kasus COVID itu ya sekitar 6 jutaan orang ya yang meninggal. Ya begitu dahsyatnya ya penyebab dari COVID-19 tersebut ya. Oke, kalau kita lihat ya secara global, COVID itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus ya. Virusnya adalah virus SARS-CoV-1 ya. Nah, virus SARS-CoV-1 ini yang menginfeksi atau yang menulari pada sistem pernapasan. Ya, makanya ini ada kaitannya dengan pertemuan kita sebelumnya ya bahwa secara anatomi kita harus bisa mengetahui dulu ya sistem pernapasan itu secara anatominya apa aja sehingga nanti pada saat kita membahas suatu kasus ya kita bisa memahami apa yang terjadi, masalahnya di mana kalau dia virus COVID ini menyerang tubuh ya. Jadi COVID ini dia akan mengalami permasalahannya itu adalah pada sistem pernapasan. Jadi yang dia serang itu adalah sistem pernapasan. Di mana? Ya nanti kita lihat ya secara patofisiologis, secara pathway-nya, bagaimana mekanismenya sehingga dia sampai membuat orang itu tidak berdaya ya sehingga bisa menyebabkan kematian yang lebih cepat. Oke. Nah kita lihat tanda gejalanya. Ya, tanda gejalanya demam, ya, batuk, sesak napas, anosmia, mual dan muntah serta diare. Ya, kalau kita lihat dari tanda gejalanya ya hampir sama dengan tanda gejala penyakit yang lain. Ya, batuk pilek gitu kan. Ya, ISPA hampir sama, ya. Tapi apa yang membedakannya dengan yang lain? Ya, tentu ada perbedaan. Ya, di sini harus kita pahami juga. Ya, dan juga tidak semua orang yang batuk pilek itu dia kena COVID, tidak. Ya, jadi harus bisa dipahami juga. Ya, jadi nanti bagaimana orang mengetahui bahwa dirinya itu COVID apa tidak? Ya, itu ada pemeriksaan tertentu yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana penularannya? Ya, ternyata COVID ini dia lebih mudah menular.
Makanya dia memiliki power yang luar biasa sehingga bisa mengendalikan dunia ini, ya, sehingga dunia ini bisa tidak berdaya gitu kan. Selama 1 tahun kita terkurung di rumah. Sempat nggak kalian? Sempat ya? Nah, 1 tahun 2 tahun, 2 tahun kan? Kita terkurung di dalam rumah, ya, aktivitas kita dibatasi, ya, akhirnya apa? Produktivitas kita juga menurun, ya, karena kita tidak bersosialisasi dengan baik gitu kan. Akhirnya penurunan kualitas hidup dan akhirnya imunitas juga menurun akhirnya kalau tidak dibarengi dengan istirahat yang cukup, ya, pola pikir yang bagus gitu kan, dan terus melakukan aktivitas meskipun di dalam rumah. Masuk ke saluran pernapasan atas, ya, yang pertama dulu adalah dia melewati pernapasan bagian atas. Apa tadi pernapasan bagian atas? Hidung, laring, faring, gitu kan? Ya, makanya untuk mendeteksi, ya, atau biasanya apakah kamu COVID apa enggak, makanya diperiksa swab kan? Ya, nah swab itu di mana orang ambilnya? Tenggorokan kan, dari hidung. Itu daerahnya di laring, ya, ya, karena di situ awal mulanya saluran, ya, masuknya droplet positif COVID ini masuk ke saluran pernapasan. Nah, setelah dia masuk ke saluran pernapasan bagian atas, baru dia masuk ke saluran pernapasan bagian bawah, ya. Bagian bawah itu spesifiknya anatominya bagian apa? Alveoli atau parenteral. Imunitas apa contohnya? Ya, pada penyakit lansia apa aja contohnya? Pada lansia yang sering menjadi penyakit penyerta sehingga kalau dia terserang COVID akhirnya lewat gitu kan. Apa jantung. Oke, jantung. Apalagi hipertensi. Yang paling sering terjadi apa? Diabetes, ya. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang penyerta, ya, yang bisa mengakibatkan pasien ini menjadi kondisinya lebih parah. Ya, makanya pasien-pasien lansia dengan penyakit degeneratif misalnya, ya. Kemudian penilaian lingkungan. Nah, ini juga harus kita gali, ya. Lingkungannya bagaimana? Apakah dia ada risiko nggak di lingkungannya itu? Risiko terkait dengan infeksi silang. Ya, bisa nggak dia terinfeksi dari temannya yang lain? Ya, atau bisa nggak dia terinfeksi dari anggota keluarganya? Ya, itu juga kita gali. Makanya kalau pasien ditemukan dalam satu rumah itu ada orang yang terinfeksi COVID, maka semua penghuni rumahnya akan diisolasi kan? Kenapa? Karena ya resikonya dia mengalami infeksi silang tadi, dia bisa aja menularkan kepada anggota keluarganya. Ya, kalau dia sudah terinfeksi gitu kan. Kemudian memastikan jarak tempat tidur. Ya, kalau dia di bangsal misalnya, ya, antara pasien yang satu dengan pasien yang lain harus diperhatikan jaraknya. Jangan berdekatan, ya. Misalnya berdempetan gitu kan, nah itu juga risiko, ya. Makanya harus berikan jarak, ya, supaya meminimalkan infeksi silang atau risiko penularan yang lain. Kemudian memastikan tindakan perlindungan pribadi, ya. Yang penting adalah kita proteksi diri. Nah, evaluasi, ya. Evaluasi ini mengacu pada asuhan yang diberikan. Jadi apa intervensi yang kita berikan tadi? Ya, berarti itulah yang kita evaluasi. Ya, misalnya berikan terapi oksigen dan perawatan pernapasan yang optimal. Jadi yang kita evaluasi adalah bagaimana oksigennya, apakah oksigennya atau kondisi napasnya apakah sudah membaik apa belum? Ya, setelah kita berikan oksigennya. Apakah SPO2-nya itu membaik apa tidak? Ya, ke saturasi normal apa tidak, gitu kan? Jadi semua implementasi yang kita berikan, ya, itu kita lakukan evaluasi, ya, satu persatu. Ya.
Kemudian penilaian evaluasi keperawatan dengan mengukur keberhasilan dan rencana serta pelaksanaannya. Ya, yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan klien. Ya. Oke. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Aldo, silakan, Dok. Tadi dijelaskan bahwa ada beberapa tanda dan gejala, Pak. Hmm. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah seseorang tersebut terkena infeksi COVID-19 atau tidak? Oke. Ya, jadi pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa orang itu dia terinfeksi virus COVID atau tidak? Karena kan dari tanda gejala tadi hampir sama ya dengan penyakit yang lain, ISPA, gitu kan, kemudian penyakit TB paru, ya, kemudian penyakit influenza, sama kan, batuk pilek, demam, sama ya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kita itu COVID? Ya, tentu cara mengetahuinya adalah dengan kita melakukan pemeriksaan. Ya, dengan kita melihat manifestasi klinis itu tidak tidak mutlak orang itu adalah. Nah, yang berikutnya adalah dalam hal psikologis tadi, ya. Jadi kita melibatkan psikologis di sini dalam hal perawatannya. Kenapa? Karena orang COVID tadi ya itu tadi dia takut, cemas. Kenapa cemas? Karena dia takut di stigma, didiskriminasi, itu kan, oleh masyarakat. Ya, kalau dia kena COVID, nanti dia keluar nggak ditemani, gitu kan, atau dijauhi oleh orang lain. Itu kan yang ditakutkan. Ya, secara psikologisnya. Jadi secara asuhan keperawatannya pasti berbeda dengan asuhan keperawatan dengan kasus yang lain. Ya. Oke, jelas? Jelas. Ada lagi? Apakah Anda mampu nggak menyimak apa yang disampaikan tadi? Ya, kita coba bermain dengan kuis dulu. Ya, bermain kuis, cukup ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti ditanyakan. Udah semua? Udah. Oke, berarti yang menurut yang pertama dia Ayu ya. Nah, siapa? Nah. Mantap, dia Ayu, Krisna dan Krisnandi. Ya. Nomor ganjil ya, itu dia kasusnya nomor 1 ya. Yang genap itu dia kasusnya nomor 2 ya. Jadi sesuai dengan nomor absennya. Jadi ingat nomor absennya, ingat ya, yang ganjil nomor 1, yang genap nomor 2. Jelas untuk tugasnya? Oke. Untuk tugasnya nanti dikumpulkan hari Senin ya. Oke, hari Senin berarti 2 hari 3 hari ya. Cukup untuk Anda mengerjakan asuhan keperawatannya ya, mulai dari pengkajian sampai evaluasi keperawatan. Ya, jelas? Jelas. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita tutup perkuliahan kita? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya untuk semuanya. Terima kasih, selamat sore. Sekian video deskripsi dan pengajaran pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan dewasa, sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.